dilihat tanpa sebuah mikroskop, satu bakteri biasanya kelihatannya tidak lebih besar dari ujung sebuah pensil, meskipun telah dibesarkan 1000 kali. Dengan kondisi yang memungkinkan untuk bertumbuh, kehangatan yang cukup, kelembatan, dan makanan, bakteri akan bertambah banyak dalam satu kecepatan yang sangat ekstrim. Sebagaimana contohnya berapa bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri, satu sel dewasa terbagi 2 sel anak. Ketika pembelahan terjadi setiap jam, satu bakteri akan menghasilkan 18.000 bakteri. Dalam waktu 24 jam, pada akhirnya 48 jam, ratusan miliar bakteri akan muncul. Kenapa ini contohnya ini diberikan bakteri? Bakteri itu begitu cepat menyebar luas. Sama dengan virus yang kita alami. Virus apa? COVID-19. COVID-19 baru kita dengar tahun lalu. Saya pada saat pertama kali mendengar berita COVID-19, itu hanya di Cina, sampai di Amerika itu. Nggak sampai ke Indonesia. Bagi orang Indonesia berpikir, nggak mungkin COVID-19 ada di Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia itu orang sehat, waduh makanan, apa aja dihantam semuanya. Di Amerika juga berpikir, nggak mungkin, di daerah sini adalah daerah sehat, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Dengan begitu cepat. Baru dengar beritanya, tiba-tiba saya dengar di New Jersey. Start di New Jersey, ada 2 orang, habis itu semuanya. Jadinya sampai saat ini masih jadi apa? Bahan yang paling penyakit yang paling ditakuti. Nah, begitu cepatnya penyebaran itu virus, begitu juga virus yang satu. Virus apa? Virus dosa. Begitu cepat penyebarannya. Virus dosa. Dalam waktu yang begitu singkat, dari Adam, setiap virus dosa itu mempengaruhi orang dan mengubah orang. Kalau kita lihat ayat inti tadi, sangat begitu jelas bagaimana Tuhan mengasihi kepada Nuh. Kenapa? Kenapa harus hanya Nuh dan keluarganya? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak disebut keluarga yang lain? Apakah dalam keluarga Nuh, misalnya keluarga Nenggolan, ada Tulus, ada Yando, ada Karen, ada Beauty. Ada 4 orang kakak beradik. Kalau hanya saya disebutkan, kenapa hanya saya? Kenapa saya punya adik tidak? Itu yang paling yang menyebabkan kita perhatikan. Satu hal yang penting pada saat itu, bahwa begitu cepat virus dosa itu bekerja sehingga mempengaruhi dunia pada saat itu. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian 6, ada satu ayat yang mengatakan Allah sampai menyesal untuk menciptakan manusia. Karena apa? Begitu dosa cepat berkembang. Pesat, sama seperti perumpamaan yang diberikan pada pelajaran kita di awal ini. Yaitu apa? Tentang bakteri dalam berkembang biak. Begitu juga virus dosa. Nah, dengan demikian, kita akan lebih mempelajari lebih dalam lagi. Apa tindakan Allah? Seperti saya katakan, Tuhan selalu memberikan intervensi terhadap dosa manusia untuk melepaskan manusia dari lingkaran dosa. Di Kejadian 6, Tuhan memberikan satu bahtera, jalur keselamatan. Kita akan lihat bagaimana intervensi Tuhan terhadap dosa. Sehingga jalan keselamatan selalu terbuka. Tuhan memiliki perwakilan. Perwakilan siapa perwakilan? Nuh pada saat itu bersama dengan keluarganya. Nah, apa aplikasinya pada saat ini kepada kita semua? Ada satu aplikasi yang sangat penting pada akhir zaman ini. Kenapa? Sebagaimana virus dosa itu begitu cepat diceritakan di dalam kitab Kejadian, begitu cepat menyebar. Dan Tuhan intervensi memberikan bahtera sebagai jalan keselamatan. Hal yang sama yang terjadi kita pada saat ini. Apa yang terjadi? Kita melihat apa yang terjadi di dunia ini begitu jahat. Kejahatan mereka
kejahatan manusia hampir sampai pada puncaknya. Semua apa yang terjadi di dunia ini telah berjalan seperti di dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita akan kembali kepada zaman Nuh. Apa yang tidak dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh? Semuanya. Semata-mata, dikatakan dalam Kejadian 6, semata-mata kehidupan mereka hanyalah apa? Kejahatan, dosa. Hanya berbuat dosa. Namun ada satu hal yang baik di sini. Di tengah orang yang penuh dengan dosa, ada satu umat Tuhan. Tuhan memiliki umat Tuhan. Pada saat itu, implementasinya adalah keluarga Nuh. Namun pada akhir zaman ini adalah kita umat-umat Tuhan yang mengaku anggota gereja Masyafaat hari ke-7. Yang masih mengikut semua perintah Allah. Yang Allah perintahkan dalam firman Tuhan. Karena itu kasih karunia itu, kalau saya baca ayat itu tuh, kasih karunia itu kembali itu, kasih karunia itu adalah kepada siapa? Bukan pada zaman dulu kasih karunia itu kepada Nuh. Saat ini ayat inti itu bicara kepada kita. Kitalah yang menerima kasih karunia itu. Kitalah yang sedang dalam perjalanan sebagai mana binatang dulu berjalan menuju bahtera, kita pun sedang menuju bahtera yang sama. Bahtera yang sama. Dan kita pada zaman dahulu Nuh berkhotbah selama 120 tahun bersama dengan kakeknya. Begitu juga kita pada saat ini sedang berkhotbah menyatakan sebuah pengharapan. Pekabaran bahwa Yesus segera datang. Dan ada janji yang Tuhan berikan, yaitu janji keselamatan. Janji yang diberikan kepada Nuh, janji yang sama diberikan kepada kita. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Besok kita akan lebih dalami lagi bagaimana apa yang terjadi dengan dosa, penyebaran begitu cepat dengan dosa. Hal yang sama juga akan kita dapati bagaimana Tuhan mengintervensi dosa itu sendiri dan bagaimana Tuhan memiliki janji melalui pelangi. Kita akan pelajari lebih dalam satu demi satu dan kita akan mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua, khususnya pada akhir zaman ini. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Elder? Om Angli? Bila Wan, ada pertanyaan dari Zoom atau live stream? Bila tidak ada, saya serahkan kepada Baiklah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk dalam doa kita pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang akan kita doakan, kami persilakan. Tentunya kita akan berdoa untuk kesehatan kita masing-masing, khususnya untuk beberapa dari anggota jemaat Fisdak yang pada hari kemarin, hari Jumat sudah mendapatkan vaksin, dan hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang efek dari vaksin itu yang lebih membuat sakit. Jadi kita bisa doakan kepada teman-teman kita atau kita semua yang baru dapat vaksin, biarlah efek yang terjadi terhadap vaksin itu tidak terlalu dampak yang begitu serius sehingga kita bisa kembali beraktivitas. Kita juga doakan pada saudara-saudara kita yang lain yang sakit, dan mungkin ada lagi yang kita dapat doakan
Baiklah, ada yang dari live stream, Tuan? Seperti biasa tentunya kita doakan yang seperti kita selalu doakan. Baiklah, kita akan berdoa dan doa malam ini akan dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu yang Kau berikan terus kepada kami, sehingga kami kembali dapat mempelajari firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kami dari hari ke hari, bahwa waktu kami ini sudah semakin singkat untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, setiap hari dalam kehidupan kami mendapati tantangan dalam menapaki hidup kami ya Tuhan. Namun kami selalu dikuatkan oleh firman Tuhan yang menguatkan kami untuk berlangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebagaimana Nuh telah mengambil keputusan berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Memilih Engkau menjadi sahabat, sehingga dia pun memperoleh bahtera yang Engkau telah berikan kepadanya ya Tuhan. Jalan keselamatan. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Di masa-masa yang semakin gelap ini ya Tuhan. Biarlah kami hanya dapat bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Supaya Engkau dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, pada malam hari ini sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Kau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang terhadap kami. Khususnya Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, yaitu Ronald Walean, Kak Christine, Daniel setanggangnya Tuhan, yang pada saat ini kami, dan juga Alden Syahotang, dan Tante Rose ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau kuatkan, karena kasih-Mu saja kepada mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota Fisdak yang telah mengambil keputusan untuk mengambil vaksin pada hari Jumat kemarin ya Tuhan. Dan pada hari ini kami mengalami efek dari vaksin itu ya Tuhan. Namun apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami hanya menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau dapat memberikan kami kesehatan. Engkau juga dapat memberikan kami kekuatan untuk terus melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terutama kepada pendeta kami Stephen Rantung ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi hidupnya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan sehingga pada esok hari dia dapat melayani, menyaksikan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Khususnya kepada jemaat Kristus ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang selalu menyampaikan silent request ya Tuhan. Seperti Opa dan Oma Lalaki ya Tuhan, yang selalu menyampaikan permohonannya ya Tuhan, di dalam hati mereka ya Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu pada saat ini berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau juga mendengarkan doa mereka. Engkau dengar, Engkau perhatikan tilik hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih-Mu dan jawaban dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Evi yang juga menyampaikan silent request-nya ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa, biarlah mereka pun berdoa dan mereka pun dapat menyampaikan isi hati mereka. Dan biarlah kasih-Mu saja yang menjawab. Dan itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Fisdak live stream dan juga Fisdak Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan kami semua. Engkau kuatkan kami dari hari demi hari untuk menjalani hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Henok dulu telah berjalan dengan Tuhan, kami pun dapat melakukan hal yang sama jika Roh Kudus-Mu selalu bersama dengan kami. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut.
Dan acara kita untuk pembahasan Sekolah Sahabat pada malam ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada besok malam dengan pembahasan yang lebih menarik atau lebih mendalam dari pembahasan kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantum. Dan kita akan bertemu kembali dan semoga berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita. Sampai bertemu besok, Tuhan memberkati kita. Selamat malam untuk kita di Amerika dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Tuhan memberkati selalu. Amin.